mulai. Kamera ready, sound ready. 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kita kali ini bersama saya Rizka Dewi Anggraini dan saya Rinda Zahra Nafila. Kali ini kita bakal ngebahas topik yang super penting, yaitu tentang tafsir dan hukum haji berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 196 sampai 197 dan Quran Surah Ali Imran ayat 97. Iya, betul banget. Karena banyak banget pelajaran dari ayat-ayat ini, bukan cuma soal ritual haji, tetapi juga soal akhlak spiritual dan tanggung jawab sosial. Jadi pastikan dengerin sampai habis ya. A few moments later. Oke Linda, sebelum masuk ke tafsir ayat, kayaknya kita perlu bahas dulu deh konsep dasar ibadah haji. Kenapa sih haji itu begitu penting dalam Islam? Nah jadi itu gini, haji itu rukun Islam yang kelima. Artinya kalau seseorang sudah mampu, dia wajib melaksanakannya sekali seumur hidup. Ibadah haji ini bukan sekedar ibadah fisik, tapi juga ibadah mental, spiritual, bahkan sosial. Oke, setuju. Di sana jutaan umat Islam itu kumpul, pakai pakaian yang sama, melakukan ritual yang sama, simbol persatuan banget. Betul, dan ayat-ayat yang kita bahas hari ini menjelaskan gimana caranya kita menjalankan haji dengan benar dan apa aja hikmahnya. Oke, kita masuk ke ayat yang pertama, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. Di ayat itu, Allah memerintahkan kita untuk menyempurnakan haji dan umrah. Maksudnya itu gimana ya Mbak Rinda? Ayat itu dimulai dengan perintah sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Artinya kita harus melaksanakan ibadah ini dengan ikhlas, niat murni karena Allah, dan mengikuti aturan syariat. Selain itu, ayat ini menjelaskan rukhsah, yaitu keringanan. Kalau jamaah terhalang, misalnya karena sakit, perang, atau kondisi keamanan, mereka boleh bertahalul, lalu menggantinya dengan fidyah, puasa, sedekah, atau menyembelih hewan. Berarti Islam itu fleksibel ya, tidak memaksa orang menjalankan sesuatu yang tidak mampu dia lakukan. Iya, itu salah satu bukti kasih sayang Allah. Ayat ini juga bicara tentang haji tamattu bagi yang melakukan umroh dulu, lalu haji dalam satu musim. Wajib menyembelih hewan kurban. Kalau nggak sanggup ya puasa 3 hari ketika haji dan 7 hari setelah pulang. Wah, keren banget berarti ya. Ayat ini punya aspek hukum yang kuat tentang kewajiban, keringanan, dan konsekuensi. A few moments later. Oke, sekarang kita lanjut ke ayat 197 yang membahas tentang larangan-larangan haji. Iya, ayat ini bilang bahwa haji itu pada bulan-bulan tertentu. Lalu ada 3 larangan utama. Yang pertama itu rafats, ucapan atau perbuatan yang mengarah ke hal-hal tidak pantas. Yang kedua, fusuk yang maksiat. Yang ketiga itu jidal yang artinya bertengkar. Berarti haji itu bukan cuma soal jalan ke Ka'bah, tetapi ada sisi moral yang harus dijaga. Exactly. Dan di ayat yang sama Allah bilang, berbekalah dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini nilai spiritualnya bahwa ibadah haji mengajarkan kita untuk menahan diri, menjaga ucapan, dan memperkuat takwa. Nah, jadi makin jelas ya, haji itu bukan perjalanan fisik, tapi juga perjalanan hati. Oke, sekarang kita lanjut ke Quran Surah Ali Imran ayat 97. Ayat ini berbicara tentang kewajiban haji. Bisa dijelaskan Mbak Rinda poin utamanya? Oke, ayat ini bilang bahwa haji wajib bagi orang yang mampu. Selain itu, ayat ini menegaskan kemuliaan Ka'bah. Di dalamnya ada makom Ibrahim dan siapa yang memasukinya akan merasa aman.
Menariknya, di akhir ayat Allah bilang, siapa yang mengingkari kewajiban haji, sesungguhnya dia kufur nikmat. Betul, akhirnya kalau kita sudah mampu tapi sengaja menunda itu dosa. Tapi kalau belum mampu ya tidak berdosa. Jadi ayat-ayat tadi, apa dimensi spiritual haji menurutmu? Oke, spiritual haji itu ada beberapa ya. Yang pertama itu ada keikhlasan. Karena haji harus karena Allah. Terus ada kesabaran karena prosesnya panjang dan melelahkan. Terus ada pengendalian diri dari larangan lafaz, fusuk, jidal. Terus ada takwa sebagai bekal terbaik. Terus ada kesetaraan karena semua pakai ihram dan berdiri semua di hadapan Allah. Dalam dunia penuh kesibukan, haji jadi momen reset iman ya Mbak Rinda. Betul banget. A few moments later. Sekarang kita masuk ke isu zaman sekarang. Banyak travel haji atau umrah ilegal yang tidak sesuai aturan pemerintah. Gimana pandangan Islam menurut Mbak Rinda? Oke. Yang pertama, aturan pemerintah wajib ditaati selama tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, haji dengan travel ilegal bisa merugikan jamaah, ditelantarkan nggak diberangkatkan, bahkan ditipu. Artinya, ibadah suci bisa jadi rusak karena proses yang tidak benar. Betul, Islam itu menekankan kejujuran dan amanah. Jadi, jamaah harus pilih travel resmi Kemenak. Oke, misal ada kasus menarik. Contoh, orang tua mau haji, tapi punya anak balik yang belum bisa mandiri. Boleh nggak dia pakai uang untuk hajinya? Kalau nafkah anak belum terpenuhi, nafkah harus didahulukan, karena itu wajib. Haji hanya wajib bagi yang sudah benar-benar mampu. Jadi, solusinya penuhi nafkah dulu, baru haji. Oke, aku jadi pengen bahas ini juga nih. Simbol-simbol dalam haji kayak ihram, wukuf, sa'i, masing-masing itu kan punya makna yang mendalam ya. Itu apa saja sih maknanya? A few moments later. Betul banget. Misalnya ihram, itu simbol kesetaraan. Semua orang pakai pakaian putih sederhana, nggak ada yang kelihatan kaya atau miskin. Semua sama di hadapan Allah. Terus wukuf di Arafah? Itu puncak haji. Filosofinya seperti mengingatkan kita pada hari kiamat, ketika manusia dikumpulkan di satu tempat. Oke, sa'i antara Safa Marwah tuh gimana? Kalau itu mengingatkan perjuangan Hajar mencari air untuk Ismail. Maknanya luar biasa. Usaha manusia harus maksimal. Jadi haji di zaman sekarang itu banyak banget yang pakai teknologi ya. Parah, canggih banget. Ada smart hash card yang menyimpan data jamaah, ada robot penjawab pertanyaan di Masjidil Haram, terus ada aplikasi nusuk untuk visa dan manasik digital. Jadi bagaimana fikih itu menanggapi teknologi-teknologi itu? Fikih kontemporer melihat teknologi sebagai alat bantu selama tidak melanggar prinsip syariat. Justru jadi kemudahan yang dianjurkan. Wah, pembahasan yang sangat panjang dan juga bermakna ya. Iya, dari ayat-ayat ini kita belajar bahwa haji adalah ibadah yang menyentuh semua aspek kehidupan, seperti hukum, moral, spiritual, bahkan sosial. A few moments later. Oke, baik. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.